ya, atau bahkan tangan kita ini tidak sengaja ngelap iler kita misalnya, atau tidak sengaja tangan ini ya menggaruk-garuk ya ke bagian kemaluan kita atau bahkan ke dubur kita, karena kita tidak terasa tangan ini kemana, maka disunahkan untuk ya membasuh tangan terlebih dahulu sebelum kita menyentuh air yang ada di bak wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2. Yang kali ini akan kami lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kemarin kita telah membahas tentang fardu-fardunya wudhu, maka pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu. Banyak orang yang belum mengetahui apa saja sunnah-sunnah ketika berwudhu. Mereka beranggapan antara fardu dengan sunnah mereka gabungkan. Mereka tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Maka pada kesempatan ini kita akan perjelas, kita akan bahas tentang sunnah-sunnah wudhu tersebut. Kita bahas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kam sunanul wudhu'i? Ada berapakah sunnah-sunnah wudhu? Sunanuhu kathiratun minha. Sunnah-sunnah wudhu sangat banyak di antaranya. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah atau bismillah. Jadi ketika kita berwudhu disunnahkan untuk mencuci tangan, yaitu disunnahkan kita sekurang-kurangnya membaca bismillah. Atau ada doanya ketika membasuh tangan awal ya. Sunnahnya itu membasuh tangan, sela-sela jari tangan ini. Awalnya itu ada doanya tersendiri. Tapi sekurang-kurangnya kita awali dengan membaca basmalah, yaitu sunnahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua, wa ghuslul kaffaini, yaitu membasuh kedua telapak tangan ya, qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan kita al-ina'a, yaitu ke wadah air. Artinya apa? Disunahkan ya, disunahkan itu sebelum kita menyentuh air, baik itu di bak ya, menyentuh air khususnya di bak ya, di bak mandi atau di bak tempat air di rumah kita, maka disunahkan untuk mencuci ya, mencuci membasuh kedua telapak tangan kita. Kenapa? Karena mungkin telapak tangan kita ini habis megang sesuatu ya, atau habis megang cabai ya, atau ketika kita tidur ya, ketika kita tidur tangan kita ini tidak sadar kemana tangan kita ini ya, atau bahkan tangan kita ini tidak sengaja ngelap iler kita misalnya, atau tidak sengaja tangan ini ya menggaruk-garuk
ya ke bagian kemaluan kita atau bahkan ke dubur kita, karena kita tidak terasa tangan ini kemana. Maka disunahkan untuk ya membasuh tangan terlebih dahulu sebelum kita menyentuh air yang ada di bak wudhu atau yang ada di tempat rumah kita, di wadah tempat rumah kita. Itu yang kedua sunnahnya. Yang ketiga wasiwaku, bersiwak. Yang ketiga bersiwak disunahkan, sunnah ya. Sebelum kita berwudu disunahkan untuk bersiwak. Artinya siwak itu kayu apa ya? Kayu siwak. Ada kayu siwak itu disunahkan untuk bersiwak. Kalau tidak ada ya mungkin ya dengan sikat gigi ya. Artinya sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita itu agar bisa hilang dengan bersiwak. Artinya ketika sholat kita tidak terganggu ya, kita tidak terganggu dengan adanya makanan sisa yang ada di gigi atau yang ada di sela-sela gigi kita. Itu sunnahnya yang ketiga bersiwak ya, sunnah. Yang keempat wal madmadatu, yaitu kumur-kumur ya, disunnahkan ketika berwudu berkumur-kumur ya, kumur-kumur sunnah hukumnya. Selanjutnya yang kelima wal istinsyaku, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi setelah kita kumur-kumur, kita ambil air ya di telapak tangan kita, kita hirup air tersebut, lalu kita buang ya, kita buang. Memang pedih kalau pertama ya, pelan-pelan terlebih dahulu. Kalau masih awal-awal pelan-pelan. Karena apa? Itu disunahkan ya, agar napas kita lega, agar juga dahak-dahak kita keluar, kotor-kotoran yang ada di hidung keluar ya. Itulah makanya Islam itu indah, Islam itu sehat. Karena apa? Karena dengan adanya kita istinsyak, menghirup air ke hidung, maka akan membuat napas kita menjadi segar ya, kotor-kotoran yang ada di hidung kita akan keluar. Itu yang kelima, istinsyak, menghirup air ke hidung. Selanjutnya yang keenam, wa mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap seluruh kepala. Kalau kemarin fardunya wudu itu mengusap sebahagian kepala. Tapi sunnahnya, kalau sunnahnya yaitu seluruh kepala ini ya, kita usap. Kita ambil air, diusapkan ke seluruh kepala. Itu sunnahnya. Kalau wajibnya hanya sebahagian saja. Ya, sunnah. Selanjutnya yang ketujuh wa mashul udhunaini, mengusap kedua telinga, zahirihima, yaitu luar bagian telinga kita, wa batinihima, dan dalamnya. Artinya ketika kita memang benar-benar kita usap baik dalamnya ya, kita satu jari ini, nah, kita usap seperti ini. Nah, kita putar dulu ini lubang daun telinga gitu, ini kita bersihkan, lalu jempol kita putarkan. Artinya itu memang terkena air ya, kita usap bersih. Kalau biasa kita sering, orang yang lalai itu hanya sekedar aja ya, bukan seperti itu. Artinya yang lebih baik itu memang dalam juga kita sedikit ya, kita masukkan gini, kita putarkan. Agar apa? Agar telinga kita juga bersih. Ya, yang ketujuh tadi ya, mengusap kedua telinga baik dalam dan luarnya. Selanjutnya yang kedelapan wa takhlilul lihyati, yaitu menyela-nyela. Artinya kita sela-sela jenggot kasyifati yang lebat. Ya, bagi yang punya jenggot, ya, bagi punya jenggot laki-laki khususnya, itu harus kita sela-sela jenggotnya. Karena apa? Agar basah ya. Kita sela-sela jenggot kita ini, sunnah ya. Nah, kita gini-gini. Kalau saya ini jenggotnya masih tipis-tipis. Ya, bagi ada yang punya jenggot lebat tebal ya, itu sunnahnya disela-selakan. Selanjutnya yang ke-9, wa takhlilu, dan menyela-nyela asabi'il yadaini warrijalaini, yaitu menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Ini jari-jari ada selanya.
Nah, ini disunahkan, ya, disunahkan, jangan asal-asal baik. Nah, ini disunahkan untuk menyela-nyela ya kedua jari tangan dan kedua jari kaki. Tujuannya apa? Takutnya ada yang lengket, ada yang tidak bisa masuk air ke dalamnya, terhalang oleh sesuatu, ya. Makanya harus disunahkan di sela-sela. Yang ke-10 wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota yang kanan alal yusra, daripada yang kiri. Sunnahnya membasuh tangan kanan terlebih dahulu, ya. Ini dalilnya, kanan dulu alal yusra daripada yang kiri. Nah, itu sunnahnya, kanan dulu baru yang kiri. Yang ke-11 apa? Wa tathlithu, menigakalikan gerakan, menigakalikan basuhan. Artinya setiap basuhan sunnahnya 3 kali, menigakalikan, ya. Yang ke-12 wal muwalatu, yaitu terus menerus, tidak boleh dipisahkan antara basuhan satu dengan basuhan yang lain. Jadi misalnya ketika kita sudah basuh tangan, langsung kita setelah tangan selesai langsung kita basuh kepala. Tidak boleh sudah tangan makan dulu, ya, makan 5 menit nanti baru basuh kepala. Sudah basuh kepala nanti dulu ngerokok dulu, ya, baru 10 menit kemudian baru basuh telinga. So, tidak seperti itu. Artinya berkesinambungan terus menerus, ya, berkelanjutan seperti itu. Yang ke sunnahnya yang ke-12. Yang ke-13 wa du'a'u ba'dahu, artinya yang ke-13 berdoa setelah berwudu. Itulah sunnah-sunnah di dalam berwudu. Mudah-mudahan dengan apa? Jangan kita meremehkan hal yang sunnah, karena mudah-mudahan dengan hal yang sunnah ini itu menyempurnakan ibadah kita yang wajib. Karena hal yang sunnah ini menambah pahala, ya, karena hal yang sunnah ini menopang daripada hal yang wajib. Kalau kita meremehkan yang sunnah, bakal khawatir tertinggal yang wajib. Untuk menyempurnakan, ya, yang sunnah-sunnah ini, untuk menyempurnakan pelengkap daripada yang wajib. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.